Ayo bangun nih, anak-anak bapak kok pada tidur semua ini. Ayo bangun nih. Aduh Pak, ngasih pagi nih Pak, matahari aja belum terbit. Ayo Pak. Justru prajurit itu bangunnya sebelum matahari terbit. Ayo bangun. Malas kalian semua. Mau ngapain sih bapak ini? Pagi banget loh Pak. Pak jadi pengusaha, padahal nggak bagus sih, Pak. Pak, ngantuk kasihan, Pak. Ayo, kalian ini pakai sepatu lama sekali. Ayo. Beri. Aduh. Pak. Siap. Ayo, barisnya dirapikan. Yoga, mata kamu buka. Kurang dirapi kamu. Randy, kamu bisa baris apa enggak? Putra, sini. Pimpin pemanasan. Pak, Mas Randy dulu kurang cepat sih Pak. Pemanasan kamu. Rai, yang semangat dikit. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentuk, barisan lari. Ayo, guys. Biar cepat lari. Lawas banget. Ayo, lari. Ayo, yang semangat dong. Segala macam perintah Bapak selalu mereka turuti. Namun semua itu tetap tidak ada artinya di mata Bapak. Yang mereka dapat hanyalah amarah dari Bapak. Randy. Randy gak kuat, Mbak. Lari, baru 10 putaran kamu nih. Aku capek, Pak. Bangun tidur, Pak. Gimana kamu mau jadi tentara kalau gini ya? Ayo. Kamu tadi kenapa marah ke anak-anak? Aku kecewa sama pilihan mereka. Mereka nggak ada yang mau nerusin bapak. Paut sama polisi? Nggak cukup. Kan bapak maunya tentara. Teruskan bapak. Kan mereka sama-sama ngabdi buat negara juga. Kan mereka bukan tentara. Pak, biarin anak-anak jadi apa yang mereka mau aja. Enggak. Pokoknya bapak mau Putra sama Ray harus di tentara. Pak. Tahun demi tahun berlalu begitu cepat. Kondisi Bapak yang kian menua sekarang sudah mulai sakit-sakitan. Namun sampai saat ini anak-anaknya belum ada yang melanjutkan cita-cita bapaknya. Bapak nitip adik-adikmu sama mama ya. Pasti Pak, nggak usah khawatir. Pasti dapat kalau sama mereka. Harus ada yang meneruskan bapak ya. Sudah Pak, kita nggak bisa istirahat saja. Assalamualaikum. Bu, gimana nih Bapak, Bu? Dokter bilang udah nggak ada. Jangan bilang gitu, Bu. Apa sih bisa? Kalau nggak ada bapak,
Ibu gimana? Kalian belum? Gak mungkin Bu, kalau masih kuat. Kami semua kenal sama Bapak, Bu. Kami tahu Bapak pasti hebat. Gak mungkin Bapak bisa terpuruk kayak gini, Bu. Ini suster Mas Randy. Mas Randy. Suster. Waktu kematian 20.30. Udah Bu, Pak harus ngapa Bu? Udah Bu. Udah Bu, tenang. Kita berdoa hari ini semoga Bapak bisa selamat dan kembali sama keluarga itu lagi. Masih apa Bu? Udah Bu. Udah Bu, sabar Bu. Masih kuat Bu. Mari kita doa semua bareng-bareng. Dan Bapak ya. Waduh, pada Bapak saya. Maaf Mas, saya dan pihak rumah sakit sudah memaksimalkan semaksimal mungkin, namun takdir Allah berkata lain. Beliau dinyatakan meninggal pada pukul 20.30. Bapak. Pak. Pak. Ayo. Bapak, Bu. Apa, Bu? Bu, tenang ya, Bu. Sabar, Bu. Sabar Bu. Sabar Bu. Tenang ya, Bu. Sabar Bu. Sabar ya Bu ya. Dek, bentar ya, Mas mau langsung dulu. Iya Mas. Om jalan, Bu. Iya Mas. Sabar ya Bu. Di tengah kesedihan keluarga ini, Dava sebagai pelaut mendapat tugas dari komandan untuk berlayar, yang pastinya tidak dapat ditunda saat itu juga. Siap. Siap, malam ini kami yang sana, Madan. Terima kasih, Madan. Bu, sabar ya Bu ya. Bapak sudah tenang di sana Bu. Bu, Dek, maaf, apa belum bisa ikut untuk pemakaian Bapak karena sebagai dari komandan. Enggak, Mas, gak apa-apa. Tapi kalau bisa setelah layar langsung pulang ke rumah ya, Mas. Masih. Maaf ya. Bapak. Bapak yang tenang ya di sana. Sekarang Bapak udah ngerasain sakit lagi. Bapak, di sini kami bakal buat anggap Bapak di sana. Udah ya Bu ya, tenang ya. Bapak udah tenang di sana. Randy bakal jagain adik-adik Randy. Ibu Randy pasti jagain ibu juga. Pak, yang tenang ya. Bapak sudah tenang di sana Bu. Mas Dava nggak bisa ikut ke pemakaman Bapak karena ada tugas di laut, Pak. Bapak sudah tenang di sana Bu. Nah, ini Putra ya, Pak. Putra yakin Putra bisa lanjutin cita-cita Bapak. Sabar Bu. Dava, si sulung, teguh seperti batu karang, setia seperti laut yang tak pernah lelah menyapa pantai. Ia adalah pelindung bagi keenam adiknya. Tapi karena pekerjaannya di laut, Dava lebih sering jauh dari rumah. Walau begitu, semua tahu hati Dava tetap tinggal di rumah. Randy, anak kedua. Sejak kecil, Bapak berharap Randy bisa jadi penerusnya, berdiri tegak sebagai prajurit seperti Bapak dulu. Tapi tubuh Randy yang tak cukup kuat untuk itu. Bukan fisiknya yang menjawab harapan, tapi pikirannya yang tajam. Ia memilih jalan lain, menjadi pebisnis. Raga, anak ketiga. Ia tak memilih jalan menjadi prajurit,
tapi malah jadi polisi. Waktu itu Bapak marah besar. Bagi Bapak, polisi terlalu banyak kompromi dan mudah tergoda. Tapi Raga tetap pada pendiriannya. Ia yakin bisa menjadi polisi yang jujur dan tegas, seperti yang seharusnya. Yoga, si anak tengah, hobinya menulis. Tulis-menulis adalah dunianya. Tapi sayangnya, keluarganya menganggap itu cuma hobi sia-sia. Padahal, lewat tulisannya, Yoga ingin membuat orang melihat dunia dari sisi yang berbeda. Iqbal, anak kelima. Ia punya tekad kuat membantu orang lewat dunia kesehatan. Gagal di SNMPTN bukan akhir. Ia tetap berjuang dan akhirnya bisa kuliah di kedokteran. Ia tahu menjadi dokter bukan soal gelar, tapi soal niat untuk menolong. Rai, anak keenam, saudara kembar Putra. Meski masih SMA, Rai sudah jauh dari rumah. Ia bersekolah di boarding khusus calon pilot. Ia ingin terbang tinggi, bukan hanya di langit, tapi juga dalam hidupnya. Ia tahu cita-cita tak datang begitu saja, harus diperjuangkan. Dan terakhir, Putra, si bungsu, si kembar paling muda. Ia masih duduk di bangku SMA. Tapi harapan keluarga, terutama bapak, semua tertumpu padanya. Ini Lia, gadis yang dulunya satu sekolah dan satu kelas di saat SMA. Lia adalah orang yang selalu ada di belakang Yoga saat Yoga direndahkan, yang selalu mensupport Yoga hingga karya Yoga sukses terkenal di dunia pernovelan. Aku sambil baca buku ya. Ya boleh. Yuk, aku yakin deh. Nanti kamu pasti bakal jadi penulis yang terkenal. Dan pasti bukumu akan disukai sama banyak orang. Kamu harus semangat. Pasti kamu punya bakat di sini. Makasih ya. Harus support aku terus dimanapun aku berada. Iya, yo. Semoga aku nanti kedepannya bisa jadilah. Amin. Halo guys. Hai. Jadi di sini kalian akan kembali ke vlog aku dan juga Zeva. The only one Zeva. Jadi di sini kita mau review novel 7 Prajurit Bapak. Kenapa aku mau review novel ini, apalagi sama The Only Zeva ini? Karena novel ini tuh sangat bikin pembacanya terharu banget, teman-teman. Bagus banget ini guys. Bener, kalau teman-teman baca nih ya, ini tuh terinspirasi dari keluarga dari penulis tersebut, guys. Jadi mereka tuh ada 7 bersaudara. Gimana? Bagus banget sih. Kalian harus banget gak sih untuk beli ini? Yaudah, langsung aja ya. Check out di keranjang bawah. Keranjang bawah, dadah. Ini lagi viral banget nih Jud. Emang ya? Ini katanya true story cuy. Iya, viral. Sumpah ya, masa si Yoga, si kutu buku itu bikin novel sampai viral? Halah, paling gitu doang isinya. Ayolah novel doang, kayak ngasihin uang aja, gue juga bisa kali. Tapi aku udah pernah baca nih loh, bukunya bagus, kalian harus baca. Buku jadul banget dah. Tapi ini bagus nih, bagus. Itu tuh buku kayak 1000 dapet 3 aja tuh. Kamu tuh belum pernah baca, jadi kamu minat dulu. Lu beli di mana emang? Pasar Loak. Lihat tuh, si Yoga sama ibunya. Oh itu orangnya. Tahu nggak? Ini buku-buku yang aku tulis viral bu. Iya? Iya. Viral. Saya ibu. Kakak bangga banget bu. Bangga apanya? Anaknya tentara kok malah jadi penulis gak jelas. Loh, ini karena bukan ibu. Bukan Mi, nggak boleh ngomong kayak gitu. Adik saya udah bikin bangga keluarga, Bu Parmi jangan kayak gitu. Bangga apa, penulis itu nggak ada masa depannya. Gak apa-apa bu. Yang penting Kak Yoga sudah bahagia. Masalah rezeki, biar Allah yang ngatur. Ma. Ya, aku keterima, aku lolos. Ya, aku lolos. Beneran? Bener lolos. Iya bang, aku lolos bang. Oh pasti bangga Ge. Masih nggak bangga kamu bisa terusin bapak. Beneran? Iya bang, aku lolos bang. Semangat ya dengar.
Ada deh ya. 4 bulan telah berlalu. Beberapa hari yang akan datang adalah hari yang dinantikan. Di tengah kesibukan para kakak-kakaknya, ibu memberitahu hari istimewa yang akan datang ini. Bangga sama kamu. Pakai kacamata dong, adiknya. Pakai kacamata dong. Pakai kacamata dong, Bang. Wih. Ganteng. Lang, gimana Lang? Saja. Gini ya, TNI ya. Cap, gimana pendidikan di sana? Cap, berat bang. Semangat ya. Cap. Bangga, apa putri? Selamat bisa jadi contoh pada saat itu ya, yang si kembar tuh. Seharusnya kamu berhasil meneruskan bapak. Si kembar. Ada kembar. Best friend. Rasa bangga menyelimuti keluarga ini. Keberhasilan sang bungsu membuat mereka terharu dan mengingat akan cita-cita sang almarhum bapak. Dengan segala keberhasilan anak-anaknya, dengan bangga menghampiri pemakaman sang bapak. Yup, lapor komandan, prajurit pertama bapak tetap setiap pasal lautan. Lapor prajurit kedua bapak, telah sukses di bidangnya. Lapor komandan, prajurit ketiga bapak siap mengayomi masyarakat dengan cara sendiri. Lapor komandan, prajurit keempat bapak telah menuliskan kisah kita. Lapor komandan, prajurit kelima bapak siap merawat sesama dengan sepenuh hati. Lapor komandan, prajurit keenam bapak telah lulus menjadi seorang pilot. Lapor komandan,
prajurit ke-7 Bapak siap mengabdi dan meneruskan cita-cita Bapak. Di antara kalian itu udah ada yang tahu belum? Kenapa Bapak pengen banget kalian jadi prajurit? Enggak tahu. Kenapa? Dulu itu Bapak sama kayak kamu gitu. Hah? Tak mungkin. Bapak suka nulis. Kamu percaya? Enggak. Bapak suka Kalian tahu nulis. masih, Ibu tuh masih nyimpen puisi Bapak sampai sekarang. Bener, Bu. Tapi kakek kalian itu orangnya keras. Kakek kalian, ayahnya Bapak, itu percaya kalau penulis nggak akan jadi apa-apa. Kalau penulis itu akan selalu dianggap rendah sama orang-orang. Pantesan Bapak. Jadi selama ini Bapak penulis. Sampai setiap kalian lahir, setiap salah satu dari kalian lahir, Bapak kalian itu nulis. Selalu ada catatan untuk salah satu dari kalian. Ada surat dari Bapak untuk kalian. Kita semua adalah prajurit Bapak dengan cara kita masing-masing. Iya apa enggak? Betul. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu. Kini, 7 prajurit Bapak telah menemukan jalannya masing-masing. Dengan penuh keberanian, mereka terus berjalan walaupun Bapak tak lagi ada dan tak lagi melihat mereka yang telah sukses pada bidangnya. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.